secara historis dan realitasnya, Indonesia adalah negara yang berkebudayaan majemuk. Di dalam konstitusi kita juga dicerminkan akan hal itu. Spirit para pendiri republik ini juga mencerminkan akan hal itu. Lantas ke arah mana hari ini pembaharuan hukum hendak didorong? Oleh karena itu, kami ingin mengundang dengan hormat Bapak Mas Ahmad Santosa. Beliau adalah salah seorang pemikir hukum yang kebetulan hari ini dipercayakan oleh pengurus negeri untuk menjadi anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dan kita pengen tahu sebenarnya tidak hanya konteksnya mafia hukum, tapi apa yang sedang dipikirkan oleh pemerintah hari ini, pembaharuan ke arah mana yang mau didorong oleh pemerintah hari ini. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Mas Ahmad Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih buat kita semua. Pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Huma yang ke-10. Yang kedua, terima kasih saya kepada Pak Tanjung sebagai living legend dari teman-teman pegiat hukum, dan tadi sudah diberikan pencerahan oleh Pak Yudi Latif, kemudian juga tadi Pak Ahmad Sodiqi, dan tadi yang disebutkan oleh Mas Halid bahwa saya diminta untuk menjelaskan apa sih agenda negara pemerintah di dalam melakukan pembaharuan hukum. Itu berat sekali, kayaknya nggak mungkin saya menjelaskan di sini, dan saya tidak authorize untuk menjelaskan di sini. Tetapi paling tidak pemikiran-pemikiran saya yang mungkin belum tentu mencerminkan pemikiran negara, itu bisa saya bagi dalam forum ini. Berangkat dari satu pemikiran yang muncul pada tahun 2000-an di kalangan teman-teman organisasi masyarakat sipil, civil society pada saat itu, tentang bagaimana seharusnya pembaharuan hukum diarahkan. Ada beberapa hal yang saya coba untuk refresh lagi. Pertama adalah tuntutan reformasi konstitusi, dan ternyata memang tuntutan itu menggelinding terus, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tuntutan reformasi legislasi, reformasi regulasi yang diawali dengan pemetaan supaya lebih sistematis, gitu ya, lebih komprehensif agenda pembaharuan legislasinya. Kemudian dilanjutkan dengan harmonisasi, dan kelihatannya memang tidak semudah apa yang kita inginkan, dan di sini ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan. Yang ketiga adalah reformasi lembaga penegakan hukum, karena kalau kita mau memberantas korupsi yang menjadi tuntutan reformasi pada saat itu, maka sapunya harus bersih terlebih dahulu untuk menyapu lantai kotor sebagai fenomena dari meluasnya perilaku korup dulu dan saat ini. Nah, itu juga dilakukan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil dan agent of change, boleh dikatakan, yang ada di dalam negara, institusi negara. Namun juga sekarang kita saksikan sendiri, kita punya kendala, kita punya barriers. Yang berikutnya adalah reformasi penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik SDM negara maupun apa yang diistilahkan oleh kalangan teman-teman yang bekerja di tingkat akar rumput adalah pengembangan sumber daya hukum masyarakat melalui suatu pengorganisasian masyarakat agar demand-nya betul-betul efektif, gitu, di dalam mendemand proses-proses pembaharuan hukum. Nah, saya melihat agenda-agenda ini tidak dilakukan secara komprehensif
tidak dilakukan secara sistematis, dan kelihatannya apa yang selama 11 tahun sekarang ini terlalu fragmented, berjalan sendiri-sendiri, tidak jelas di kalangan negara ini aktornya siapa yang bertanggung jawab, tidak jelas. Kementerian Hukum dan HAM mengklaim terlalu besar kegiatan saya, otorisasinya tidak sebegitu besar, jadi mandat yang diberikan itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang komprehensif, yang integrated seperti itu. Kemudian DPR tidak punya greget untuk mendorong ke arah pembaruan hukum yang tadi saya sebutkan. Kemudian teman-teman masyarakat sipil, di mana ada kita semua di sini, itu pada saat euforia reformasi, boleh dikatakan banyak yang masuk untuk melakukan apa yang disebut dengan engaging capacity from within. Mereka masuk ke dalam untuk melakukan pembaruan, misalnya di Mahkamah Agung. Semua agenda boleh dikatakan, semua agenda sampai kepada bagaimana melahirkan agent of change itu dilakukan oleh teman-teman sendiri, teman-teman masyarakat sipil. Di kejaksaan, kepolisian, dengan kendala yang saya kira terbentur-bentur kita, dan itu dilakukan. Jadi semua teman-teman sibuk ke sana. Dan yang berikutnya adalah di kalangan kami sendiri, saya tidak merepresentasikan pendapat dari teman-teman. Kalau saya melihat soal pembaruan hukum, ada yang disebut dengan pegiat hukum publik, ada yang disebut dengan pegiat hukum rakyat, ada yang disebut dengan pegiat bantuan hukum, ada yang disebut dengan paralegal. Yang disebut dengan paralegal itu pendamping hukum rakyat, PHR. Tapi pendamping hukum rakyat belum tentu dia mempromosikan hukum rakyat. Kemudian ada pegiat anti korupsi, ada pegiat lingkungan hidup. Semuanya ini pada umumnya kalau kita petakan memang belum menghasilkan satu kerja yang sinergi, dan kadang-kadang jalan sendiri, dan ini belum menghimpun sebagai sebuah kekuatan. Jadi masalah memang tidak hanya di negara, tapi masalah ada pada diri kita semua juga. Nah, ini satu gambaran saya kira yang ada di hadapan mata kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai kembali setelah 11 tahun kita tidak menghasilkan satu pemulihan kepercayaan publik terhadap hukum. Apalagi kalau kita memenuhi harapan dari almarhum Pak Sakyito Raharjo misalnya, negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, itu masih jauh dari apa yang kita inginkan. Nah, saya tidak berani untuk menjawab bagaimana kita memulai kembali untuk melakukan ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mendamaikan antara hukum rakyat dan hukum negara, bagaimana mengharmonisasikan, bagaimana menjamin adanya koeksistensi hal-hal seperti itu. Teman-teman sekalian, saya melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andio, ada beberapa hal yang saya kira menjadi satu agenda prioritas kita, yang mungkin ini kelihatannya memang masih kayak pieces gitu ya, potongan-potongan. Namun saya melihat agenda mempertahankan peranata lokal masyarakat yang responsif, peranata lokal masyarakat yang responsif buat masyarakat itu sendiri di tengah menguatnya hegemoni peran negara, satu, globalisasi, dua, dan yang ketiga adalah political corruption. Sebab political corruption ini, apalagi yang menjangkit penentu kebijakan di DPR, itu akan menghancurkan mimpi kita, termasuk di dalamnya adalah membuat koeksistensi antara hukum rakyat dan hukum negara. Nah, yang kedua adalah bagaimana tetap kita mendorong adanya upaya-upaya harmonisasi, baik itu harmonisasi legislasi dengan prinsip-prinsip HAM, bagaimana
melakukan harmonisasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, bagaimana harmonisasi dengan prinsip-prinsip bagaimana menjaga daya dukung ekosistem, prinsip-prinsip governance, bagaimana harmonisasi terhadap prinsip-prinsip gender, hal-hal semacam ini itu terus dilakukan sampai dengan saat ini. Kesadaran baru dalam institusi Kementerian Hukum dan HAM untuk beberapa orang itu sudah ada, bagaimana harmonisasi dengan prinsip-prinsip dilakukan. Hanya saja kita belum menemukan metode harmonisasi itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Gagasan-gagasan yang belum selesai, saya kira, bagaimana pelibatan masyarakat dalam perumusan satu kebijakan, yang saya kira yang diperjuangkan oleh teman-teman sekarang adalah yang betul-betul genuine, adalah free and prior informed consent, FPIC. Ini pun belum jadi kebijakan. Ini pun baru diusung oleh beberapa orang, termasuk oleh Bang Haidar dari Forum Kehutanan, Dewan Kehutanan Nasional. Dan ini belum jadi kebijakan, baru kerangka kebijakan. FPIC ini menurut saya the ultimate degree dari satu pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Yang kedua adalah gagasan-gagasan tentang apapun kebijakan itu, termasuk yang paling berbahaya adalah kebijakan bukan undang-undang, karena undang-undang biasanya terbuka, undang-undang intelijen terbuka dan sebagainya, adalah Inpres, Perpres, Kepmen. Itu sangat berbahaya kalau misalnya gagasan tentang apa yang disebut dengan participatory regulatory impact assessment. Jadi bagaimana mengakses dampak dari kebijakan-kebijakan teknis terhadap sosial, ekonomi, dan budaya. Memang metode-metode ini dimunculkan oleh kawan-kawan dari masyarakat sipil yang dibeli oleh teman-teman di Bappenas, yang dibeli oleh teman-teman di Kumham, yang dibeli dalam instansi-instansi pemerintahan lain. Oleh sebab itu menurut saya kita sendiri perlu ada satu sinergi, kemudian bagaimana kita merangkul sebanyak mungkin agent of change, agen-agen pembaruan yang dihitung dengan jari ada di dalam institusi-institusi negara. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, tadi ini lebih banyak hasil ngobrol saya dengan Pak Ahmad Sodiqi. Peran pengadilan. Peran pengadilan di dalam mengakui apa yang disebut tadi living law itu menjadi sangat penting sekali. Walaupun Pak Ahmad Sodiqi tadi mengatakan kita ini kan bukan negara common law, jadi tidak menganut stare decisis, artinya jurisprudensi itu diragukan menjadi satu sumber hukum yang utama. Nah, di sini perlu kita melobi Mahkamah Agung, dan pola pembinaan karir di Mahkamah Agung belum memungkinkan keputusan-keputusan pengadilan lokal untuk meresapi realitas sosial dan realitas budaya setempat. Karena memang di sana mereka cuma setahun putar lagi dan mereka belum sampai pada betul-betul meresapi apa yang dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian peran legislator, saya kira memang kalau kita berbicara legislator memang menjadi pesimis, karena semakin interest mereka lebih menguat pada hal-hal yang sifatnya kekuasaan, uang, dan lain sebagainya, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk melobi mereka agar mereka lebih peka untuk melahirkan legislasi-legislasi yang betul-betul mengakui living laws tadi. Namun demikian, kita harus optimis karena di dalam DPR masih punya teman-teman agent of change, walaupun mungkin semakin lama semakin tidak banyak orangnya, tapi saya pikir ini bukan menjadikan alasan bagi kita untuk berhenti untuk mencari atau merangkul teman-teman yang ada di dalam institusi negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.